Shalom adik-adik semua, sebelum kita dengar firman Tuhan, seperti biasa kita mau berdoa. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. 1, 2, 3. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kalau saat ini kami boleh ada hanya karena anugerah Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami semua dengan Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti dan memahaminya, dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Apa kabar semuanya adik-adikku? Wah, pasti makin keren ya. Baik adik-adik, firman Tuhan kita kali ini berjudul tubuh kita adalah bait Allah. Apa itu bait Allah? Bait Allah artinya tempat di mana Allah hadir. Ya. Bait Allah bisa juga disebut gereja. Tapi kalau gereja itu kan hanya sebuah bangunan, ada tembok-temboknya, ada lantai-lantainya, ada pintu-pintunya, ada jendela-jendelanya, dan juga ada atap-atapnya. Nah, Allah yang kita sembah dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus ingin selalu hadir di dalam tubuh kamu ini, tubuh kamu yang hidup ini. 1 Korintus 3 ayat 16. Oke, Cici akan bacakan untuk kamu. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 16. Berarti hidup kita, tubuh kita adalah bait Allah, adalah gereja. Tuhan ingin hadir di dalam hidup kamu. Kamu mau tidak Tuhan hadir di dalam hidup kamu? Kalau kamu mau, kenakanlah tubuhmu untuk menyenangkan hati Allah dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kamu ya. Nyanyikanlah puji-pujian untuk Allah kita. Berdoalah senantiasa, serta membaca dan melakukan firman-Nya setiap hari. Oh iya adik-adik, di dalam Injil Matius 21 ayat 12-17, Tuhan Yesus pernah menegur orang-orang yang hatinya jahat ketika mereka berada di bait Allah. Mereka sangat tidak menghormati Allah. Ketika mereka berjualan dengan cara menipu. Mereka tidak melakukan hal yang benar, padahal mereka semua ada di bait Allah, ada di rumah Tuhan. Hati mereka tidak jujur. Bukan jualannya yang Tuhan tegur, tetapi hati mereka, cara mereka berjualan, yaitu dengan menipu. Ya adik-adik, dengan tidak jujur. Tuhan Yesus tidak senang, sehingga Tuhan Yesus menegur untuk menyucikan mereka semua, untuk menyucikan hati mereka, sehingga mereka mengerti akan kebenaran dan hidup mereka menjadi hidup yang menyenangkan hati Bapa di surga. Adik-adikku, kamu mau tidak menyenangkan hati Bapa di surga? Ya, kalau iya, hormatilah Allah dengan tubuhmu ini ya. Karena tubuh kita adalah ciptaannya Bapa di surga. Bagaimana caranya? Pikiranmu, perkataanmu, dan perbuatanmu haruslah sesuai dengan firman Tuhan, sehingga hidup kamu menjadi hidup yang menyenangkan hati Bapa di surga. Jangan Bapa yang di surga aja yang menyenangkan hati kita, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyenangkan hati Bapa di surga. Nah adik-adik sekalian, tadi 1 Korintus 3 ayat 16, ayat dihafalin ya ayatnya ya. Bunyinya begini, 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Oke adik-adik, setelah kamu hafalkan, kamu rekam videonya seperti biasa, kirim ke mana ya? Ya, ke WA yang seperti biasa di sini. Mau ya adik-adik semuanya, kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan tubuh kita, dengan pikiran kita, dengan perkataan dan dengan perbuatan kita. Baiklah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan ingin hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu,
Dan biarlah Roh Kudus terus menolong kami semua, sehingga walaupun kami masih anak-anak, Tuhan memampukan kami supaya seluruh pikiran, perkataan, perbuatan kami boleh menyukakan, boleh menyenangkan hati Bapa di surga. Ya Tuhan, kami juga terus berdoa supaya bangsa ini menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan, supaya juga Tuhan pandemi Corona ini biar cepat berlalu dan kami semua bisa bersekolah kembali, beribadah dan berkumpul kembali di gereja. Kami juga berdoa biarlah juga Tuhan memberikan hikmat bijaksana bagi pemerintah kami dari presiden, wakil presiden sampai yang terendah sekalipun. Berkatilah kedua orang tua kami, berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat bijaksana-Mu di dalam membimbing kami sebagai anak-anak. Berkati juga gereja Tuhan di tempat ini, hamba Tuhan, Bapak Pendeta Benjamin, Bapak Evangelis Cenyanlong, kira juga Tuhan selalu memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka semua. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, amin. Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.